Halo, selamat datang kembali di Blog Paul. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga sobat selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan melihat ketegasannya seorang Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu Yandri Sutanto, yang di dalam videonya dia selalu tegas untuk memerangi praktek korupsi, kolusi, nepotisme, termasuk jual beli jabatan. Penasaran nih bagaimana ketegasannya beliau? Yuk tonton videonya. Yang mencoba melakukan itu pasti langsung kita sikat. Hari ini rapat pimpinan paripurna kita menyertakan eselon 1, kepala badan, dirjen, eselon 2, dan juga ada eselon 3. Saya tadi menyampaikan secara tegas, lugas, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak ada jual beli jabatan. Jadi bagi yang mau jadi eselon 1, eselon 2, eselon 3, tidak ada setoran uang Rp1 pun. Kalau itu ada terdengar sama saya atau ada yang mencoba melakukan itu, pasti langsung kita sikat. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, kita harus benar-benar melakukan kerja ini sesuai dengan amanat yang diberikan kepada kita. Jadi arahan saya tadi jelas karena terdengar banyak di Indonesia ini, apakah di pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, juga ada di kementerian lembaga, sudah banyak contoh orang yang bermasalah dengan jual beli jabatan. Jadi saya sudah antisipasi dari awal bersama Pak Wakil Menteri, tidak ada yang bisa mengatasnamakan menteri atau menjual-jual nama menteri, menjual-jual nama wakil menteri untuk mendapatkan jabatan tertentu atau mengambil aksi untung pribadi, apalagi main duit. Jadi termasuk untuk pendamping desa. Jadi sekarang kami mensinyalir banyak aduan bahwa pendamping desa itu juga ada orang yang oknum, ya, oknum untuk mengambil keuntungan pribadi dengan menekan pendamping desa yang sedang existing atau yang sedang bertugas, termasuk juga para calon yang ingin sekali menjadi pendamping desa juga diambil uangnya. Dan ini akan kami tindak secara tegas. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat Indonesia, bila mana nanti ada proses rekrutmen pendamping desa, tidak ada pungutan uang Rp1 pun. Kalau ada yang melakukan itu, laporkan kepada kami atau laporan kepada aparat penegak hukum bahwa itu melanggar peraturan yang ada. Karena kita ingin desa itu dilayani dengan baik, pendamping juga harus profesional. Jadi itu yang kami tekankan pada rapat pimpinan paripurna tadi, dan kami minta semua bekerja untuk menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo. Tidak boleh ada setoran atau jual beli jabatan. Kalau ketahuan sama saya atau ketahuan sama Pak Wamen, langsung kita copot, Pak. Dari periode ke periode, dari menteri ke menteri, dari gubernur ke gubernur, dari kepala badan ke kepala badan, lembaga, dari wali kota ke wali kota, selalu yang menjadi isu itu adalah jual beli jabatan. Saya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tidak ada jual beli jabatan di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada sogok menyogok di lingkungan ini, Pak. Bapak mau jadi eselon 1 atau ibu menjadi eselon 1, tidak ada setoran Rp1 pun kepada pihak manapun. Mau dia ngaku orangnya Pak Wamen, mau ngaku orang Pak Menteri, mau ngaku staf khusus, mau ngaku orang dekat, tidak ada yang kita tolerir seperti itu. Jadi tidak ada istilah kong kali kong jabatan. Dan saya tidak pernah memberikan mandat atau arahan kepada orang-orang dekat saya untuk
mengambil aksi untung secara pribadi. Kalau ada orang dekat saya melakukan itu, pasti saya proses secara hukum atau secara peraturan yang berlaku. Termasuk Bapak Ibu, kalau melakukan itu, pasti saya tidak tegas. Kalau Bapak Ibu berarti bawa uang saya untuk menyogok jabatan, pasti langsung saya coret Bapak Ibu. Selalu yang menjadi isu itu adalah jual beli jabatan. Nah, ini saya tegaskan di forum yang terhormat ini. Saya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tidak ada jual beli jabatan di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saya tegaskan sekali lagi. Tidak ada sogok menyogok di lingkungan ini, Pak. Bapak mau jadi eselon 1 atau Ibu mau jadi eselon 1, tidak ada setoran 1 rupiah pun kepada pihak manapun. Mau dia ngaku orangnya Pak Wamen, mau ngakunya orang Pak Menteri, mau ngaku staf khusus, mau ngaku orang dekat, tidak ada yang kita tolerir seperti itu. Apalagi tadi Pak Ketua minta Satuan 3, buka aja Pak. Saya sudah sampaikan di rapat eselon 1 kemarin, dan ini sesuai dengan arahan Pak Presiden pada rapat kabinet pertama Pak. Kurangi kegiatan yang sifatnya seremonial. Setuju tuh Pak. Masa kita duduk enak di sini di ruang AC Pak, makan enak Pak. Kita nggak mikirkan itu rakyat di desa itu makan susah Pak. Rumahnya nggak jelas Pak, pencarian nggak jelas Pak. Kita harus tanggung jawab itu Pak. Dunia akhirat tuh Pak. Maka mohon Pak Lazarus sebagai ketua, senior saya hormat dengan beliau, saya kenal baik semuanya di sini. Mohon bantu saya Pak. Kita inilah kerjasama demi merah putih Pak. Terima kasih. Dan terakhir saya bawa pantun 1 Pak, biar enak nih. Ini pantun udah ditulis Pak, kalau dibaca nanti marah yang nulis Pak. Pergi ke Telaga Sarangan bersama-sama, naik kereta Bima dari stasiun kota. Mohon bimbingan para anggota Komisi 5 dan pimpinannya. Semoga kita bisa bekerja sama untuk negeri yang tercinta. Saya kira itu Pak Ketua, pimpinan. Saya taruh hormat dengan para anggota. Mohon sekali lagi bimbingannya. Saya tidak pernah ganti nomor handphone Pak. Kalaupun nanti belum diangkat ya mungkin lagi rapat atau apa, tapi pasti saya balas Pak, WA saya dan sebagainya. Saran boleh, tidak mesti secara langsung Pak, WA boleh, di mana boleh Pak. Intinya kita bekerja sekuat tenaga, sisa hidup kita ini kita dharma baktikan untuk merah putih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tepuk tangan yang oke buat Pak Menteri Desa nih, Pak Yandri Sutanto. Pak, ini kita di DPR ini kan bareng-bareng kita nih puluhan tahun ya. Ini yang di depan ini Pak Ara dengan Pak Yandri ini pendekar sebetulnya Pak di DPR nih. Ya sudah pas lah ditunjuk jadi menteri ya. Dan yang di belakang sana ada Pak Fahri ya. Siapa yang tidak kenal beliau? Ya kan? Apalagi dulu dalam Pansus Senturi dulu. Wah, ini pendekar semua ini. Jadi mudah-mudahan kolaborasi menteri wakil menteri ini menjadikan sesuatu yang baru ya, yang dalam rangka kemajuan Indonesia. Pak Yandri, saya termasuk yang tadi saya menangkap nih, Pak Yandri bicara nggak soal dana desa ini, ternyata Bapak bicara juga. Inilah Pak yang selama bertahun-tahun kami di Komisi 5 ini, yang boleh kami bilang tidak selesai kita diskusinya. Itu sobat videonya Pak Yandri, Menteri Desa Tertinggal, daerah desa tertinggal. Sangat tegas, tidak ada toleran dalam jual beli jabatan, korupsi, nepotisme. Mengatasnamakan siapapun akan ditindak tegas. Sangat-sangat tegas banget. Salut deh sama orang-orang pilihannya Pak Prabowo. Banyak yang berintegritas ya, yang memikirkan tentang rakyat, memikirkan tentang rakyat. Tadi ada video bilang ya kita enak-enakan duduk ber-AC di sini, tapi di sana rakyat, keadaan rakyat gimana gitu. Itu yang harus kita apresiasi. Semoga
semua para menterinya. Pak Prabowo ikhlas dalam menjalankan tugas dan selalu diberi kemudahan, dan apa yang ditargetkan menjadi Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Oke, gimana tanggapan sobat semua? Yuk diskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini, dan subscribe bagi yang belum subscribe, supaya sobat tidak ketinggalan video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.